Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah subuh, Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa yang diberikan wahyu kepadanya. Jadi manusia biasa, qul innama ana basyarum mithlukum, itu bukan seperti biasanya, tapi adalah orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesamaan sifat dengan manusia-manusia yang lain sebagai seorang manusia, tapi berbeda dengan manusia yang lain ketika Allah mengatakan atas lisan nabinya, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan demikian, yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Sehingga ini menjadi penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimakumullah, kata istifa, pemilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini maknanya adalah memilih sesuatu yang ada unsur kesamaan dengan yang lainnya, tapi yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan di dalam ayat, dan ini menjadi salah satu bukti atas kenabian dan risalahnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada beberapa poin yang perlu kita lihat di dalam ayat ini. Pertama, sebagaimana kata Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami, seorang ulama yang hidup di abad yang ke-10, beliau mengatakan di dalam ayat ini terdapat pemakaian huruf jar ala. Ala itu lil isti'la. Makna lil isti'la untuk membuat sesuatu itu berada di atas. Maka ala khuluqin, sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di atas akhlak. Jadi akhlak itu berada di bawah, Nabi berada di atas. Maksudnya berdirinya Rasulullah, kelakuannya Rasulullah, sifatnya Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melekat dengan akhlak, akhlaknya di bawah. Hendak dikatakan seluruh akhlak itu kalau mau dicari, carilah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada manusia lain tidak didapati, kecuali dia adalah nabi dan rasul. Jadi akhlak yang ada, mau cari sabar, cari sama nabi. Mau cari keberanian, cari sama nabi. Mau cari kesabaran, cari sama nabi. Mau cari bagaimana sosok seorang ayah, cari para nabi. Mau cari sosok seorang suami, lihat pada nabi. Bagaimana muamalahnya di pasar, pada nabi. Bagaimana pengembalaannya, cari pada nabi. Bagaimana kasih sayangnya terhadap umat, cari pada nabi. Jadi sudah menjadi akar daripada akhlak yang hendak kita contoh itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Sehingga sifatnya sangat holistik, ya, sifatnya sangat holistik, kemudian proporsional, berimbang, dan semua teori tentang akhlak yang disampaikan oleh Al-Quran
itu dilakukan oleh Rasulullah, ada pada diri Rasulullah, maka luar biasa orang pilihan ini yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang tidak sama dengan manusia lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya melihat seorang ayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang ayah. Pada satu sisi beliau seorang Nabi dan Rasul Allah. Ketika Ibrahim putra beliau dari Maria Qibtiyah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menangis. Para sahabat bertanya, apakah seorang Nabi juga menangis, hai Rasulullah? Atau engkau menangis, wahai Rasulullah, sementara engkau seorang Nabi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal aina latadma wa innal qalba la yahzan. Sesungguhnya mata itu mengeluarkan cucuran air mata atau mengalirkan air mata, dan sesungguhnya hati itu akan merasa bersedih. Nah, di sini posisi beliau seorang ayah. Jadi pengajaran beliau sebagai seorang Rasul Allah dan pengajaran beliau sebagai seorang yang Allah Tuhan kita ridha. Atau boleh dibaca, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidak kita katakan sesuatu pun kecuali yang memantik ridha Tuhan kita. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la muhzinun. Sesungguhnya kami dengan perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim merasa amat bersedih. Sedih sebagai seorang ayah, sedih sebagai seorang anggota dari masyarakat yang berpisah. Kemudian juga beliau mengaplikasikan dan mengimplementasikan seluruh kesabaran dan kata-katanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Itu adalah akhlak yang mulia sehingga kita bisa mencontoh la ala khuluqin azim. Yang kedua poinnya jamaah rahimakumullah, Allah menyebut di sini la ala khuluqin azimin. Sifat akhlak di sini adalah azim. Dari kata azuma ya'zamu. Sementara biasanya padanan kata yang sesuai untuk menjadi sifat akhlak itu adalah karim. Khuluqun karim. Akhlak yang mulia itu karim. Tapi di sini dipakai khuluqun azim. Nah, ini kembali bercabang dua maknanya. Yang pertama adalah bahwa akhlak Nabi itu adalah berada di tingkat yang paling tinggi. Tidak ada manusia yang bisa melakukan akhlak seperti itu atau melebihinya. Jadi kalau manusia ingin ikut Nabi itu. Tidak ada yang lain yang bisa melebihinya. Itu satu. Yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Alusi bahwa, atau ada juga dikatakan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama besar dalam spiritual keislaman atau seorang sufi besar, beliau mengatakan begini, kenapa dipakai kata azim tidak karim? Karena akhlak Nabi itu adalah implementasi dari seluruh pengajaran Al-Quran. Al-Quran sifatnya azim, sangat agung, teragung dari seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Maka Al-Quran, kitab yang penuh dengan kemukjizatan ini, yang pengajaran akhlak dan perintah serta larangan di dalamnya yang dijalankan oleh Rasulullah itu sangat agung, sehingga menjadi Rasulullah itu berakhlak dengan akhlak yang agung. Sesungguhnya engkau hai Muhammad
berada di atas akhlak yang agung. Nah, ini contoh pemahaman yang didasari kepada kosakata penggunaannya, yaitu azim, sekaligus dapat dibenarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah pernah berkata ketika ditanya tentang akhlak Nabi, beliau radhiyallahu anha wa ardaha menjawab, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Bagaimana akhlak Nabi Al-Qur'an? Seluruh perintah, seluruh pengajaran, seluruh bimbingan yang ada di dalam Al-Qur'an secara teoritis diimplementasi oleh Nabi. Dan kalau melihat pengamalan Al-Qur'an, lihatlah kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakanlah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sidang jamaah rahimakumullah, pemilihan Rasulullah atau makna kata pemilihan itu bisa dilihat kepada dua fase. Fase yang pertama adalah fase sebelum resmi pengangkatan sebagai seorang nabi. Berarti di bawah umur 40 tahun. Fase yang kedua, al-marhalah ma ba'dal bi'tsah, masa setelah pengangkatan resmi menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, kita pernah kasih informasi di sini pada pertemuan sebelumnya, ada catatan sama Pak Darmawan kita, beliau meringkas selalu dan merilisnya kepada grup dan teman-teman yang lain. Dan itu adalah catatan pribadi beliau. Bagaimana Rasulullah dipilih bukan hanya semenjak beliau lahir, tapi turun-temurun dari generasi ke generasi. Kita cerita tentang Abdullah bapaknya, kita cerita sebelumnya tentang kakeknya yang memegang teguh perjanjian dengan Allah. Kita cerita tentang Aminah binti Wahab yang hampir saban malam dalam mengandung Rasulullah datang para malaikat. Ya, ini orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Sangat tidak mungkin malaikat datang kepada orang yang menyembah berhala. Nah, bisa dipahami ini dengan sungguh-sungguh. Masa malaikat datang kepada penyembah berhala sehingga nanti orang ini lempar ke dalam neraka. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, hendak demikian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Khadijah sendiri melihat kebenaran kenabian itu dari sisi akhlak sebelum diangkat menjadi nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira, wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Semua bermuara kepada Ibnu Abbas. Imam Al-Bukhari juga menyampaikan, dan para perawi hadis yang lain juga demikian. Paling kurang kita lihat di dalam 3 redaksi berbeda dari riwayat orang-orang yang berbeda, muaranya ke Ibnu Abbas. Bagaimana disebutkan? Ya, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, ya, ar-ru'ya allati yaraha an-nabi fil manami jaa misla falakis sabh. Ya, pertama dimulai wahyu itu adalah mimpi yang dilihat. Ini hadis panjang. Mimpi yang dilihat oleh Rasulullah SAW di dalam mimpi. Apa penglihatan yang dilihat di dalam mimpi? Dan datang seperti fajar menyingsing di waktu subuh, nampak putih jelas. Sehingga kemudian Nabi pun senang untuk menempati dirinya berkunjung ke Gua Hira. Itu dalam hadis. Di sana bertahanus, yata'abbad dzata lailatil adad, ya, atau dzatil adad minal lailah.
beberapa malam, sehingga kemudian beliau pulang lagi, ambil bekal pada keluarganya, lalu datang lagi ke Gua Hira, dan kemudian habis bekal pulang lagi ke rumahnya Khadijah binti Khuwailid, ambil bekal datang lagi ke Gua Hira, sehingga datanglah kata Rasulullah kepadaku. Siapa yang datang? Seseorang, ya. Lalu kemudian mengatakan, Iqra ma ana biqari, kata Nabi, ya. Sehingga dipeluk begitu keras, fa akhazani hatta suba alayya, ya. Susah sekali bagi Nabi. Lalu kemudian fa arsalani, dilepas, Iqra ma ana biqari, berulang-ulang seperti itu, ya, sampai lalu kemudian dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat di surah Al-'Alaq. Nabi keluar dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan, sampai di rumah mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni. Ini kita sudah tahu semua, kisahnya masyhur dan disampaikan di mana-mana. Dari semenjak kecil kita sudah dengar. Lalu diselimuti oleh Khadijah. Lalu Khadijah apa mengatakan kepada Nabi? Ya, karena Nabi mengatakan, inni akhafu atau khasyitu ala nafsi. Saya khawatir sekali terhadap diri saya, wahai istriku Khadijah. Kenapa beliau takut? Karena penampakan seperti itu ini bisa membuat dalam pikiran Nabi ketakutan mungkin. Ini jangan-jangan saya sudah lain ini. Nampak yang bukan-bukan. Jadi otak saya ini sudah lain ini. Ketakutan Nabi. Nah, tapi apa? Atau ini musibah ini, atau ini macam-macam dalam pikiran orang yang khawatir. Tapi apa kata Khadijah binti Khuwailid? Kalla, ya, kalla, sama sekali tidak demikian. Lan yukhzikallahu abada, Allah tidak akan membuat engkau menderita selamanya. Ini kata Khadijah, ya, kata Khadijah. Belum lagi ada perintah untuk mengatakan pada orang, katakan bahwa kamu adalah Nabi, katakan bahwa kamu adalah utusan Allah. Itu nanti 3 tahun ke depan baru turun yang lain. Wa anzir ashiratakal aqrabin, ya. Itu turun nanti di surah Asy-Syu'ara atau fasda' bima tu'mar dalam surat Al-Hijr, ayat 90-an ke atas. Kalau di surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya. Perintah suruh kasih sampai kepada orang lain. Nanti kita akan mundur sebentar kepada cerita ini juga sebagai bukti, ya, bukti sebagai seorang pilihan yang sangat agung. Jangan dianggap sepele oleh orang-orang selama ini dengan mudah menceritakan Rasulullah lalu menganggap Nabi biasa seperti kita. Tidak seperti itu. Sidang jamaah rahimakumullah, kata Khadijah, innaka latasilar rahim, engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Jadi Allah tidak akan buat kamu bersedih, menderita atau meninggalkan kamu sama sekali, tidak. Karena engkau adalah yang menyambung silaturahim. Nah, orang lain ada juga yang sambung silaturahim, tapi cara Rasulullah menyambung silaturahim pada tingkat yang betul-betul transendental, tingkat betul-betul yang hakikat, yang tidak bisa sama dengan manusia, apalagi manusia lain yang mencoba melebihinya. Jadi menjadi suri toladan, dan itu menjadi pegangan Khadijah dalam meyakini kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka latasilar rahim, wa tahmilal qul wa taksibul ma'dum wa tuqirrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq.
Kamu menyambung silaturahim. Ya, kamu merasa beban orang terjadi, kamu bisa cari solusi. Kamu memberi bagi orang yang tidak ada. Kamu memuliakan tamu. Ya. Ya, kamu menyampaikan kebenaran dan seterusnya. Ini menjadi sebuah bukti bagi Khadijah binti Khuwailid yang waktu itu sebagai istri Nabi untuk menenangkan hati Nabi. Kalau begitu, ayo datang ke Waraqah bin Naufal. Dibawa Rasulullah oleh Khadijah, dan ini sudah paham kita. Ya. Sudah paham sampai ke sana. Ya bena akhi isma' min ibni akhik. Wahai anak pamanku atau wahai sepupuku, coba engkau tanya dulu, coba engkau dengar apa yang terjadi kepada sepupumu ini. Ya, Waraqah bin Naufal bin Qais bin Abdul Uzza. Jadi masih ada hubungan famili nanti dengan Khadijah binti Khuwailid yang dekat kepada Nabi juga agak jauh sedikit. Abdul Uzza karena sudah kabilah yang lain. Sidang jamaah rahimakumullah. Lalu dikatakan, hadza namus alladhi jaa qad jaa li Musa. Ini adalah Jibril yang datang kepada Musa. Duhai, sekiranya aku punya kesempatan untuk bisa hidup di saat engkau diusir oleh kaummu. Amukhriji qaumi, apakah umatku akan mengusirku? Ya, tidak ada satupun seorang nabi dan rasul utusan Allah kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Nah, para pendakwah yang dia menyampaikan risalah Nabi juga akan terjadi seperti ini. Dia akan diusir, dia akan ditangkap, dia akan dimusuhi, dia dicurigai. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang sunnahnya begitu untuk ujian. Ya, ini pendakwah misalnya. Nabi juga demikian, mendakwahi umatnya, kaumnya yang ada di Mekah pertama sekali. Berarti umatnya menjadi buruan bagi Rasulullah, menjadi target. Bukankah target di dalam pemburuan atau buruan itu selalu melarikan diri? Pasti tidak itu? Iya. Kalau kita mau tangkap burung, burung itu pasti lari dulu. Meskipun nanti ketangkap juga dengan cara macam-macam. Nah, ini sunnah. Setiap yang diburu, dia pasti akan melarikan diri dan menjauh. Nah, tapi nanti tergantung kepada si pemburu. Bagaimana dia menyampaikan itu? Kebetulan seorang yang dipilih oleh Allah ini luar biasa. Ya. Ketika turun surat Syu'ara tadi, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, atau fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Nabi SAW datang itu 3 tahun setelah wahyu yang pertama ini, Iqra. Berarti kalau 40 tahun umur Nabi, maka waktu itu umurnya 43 tahun. Datang Nabi mendaki bukit di Mekah, Bukit Safa yang ada di bawah Jabal Abi Al-Qubais. Jabal Abi Qubais yang ada istana sekarang, tempat para raja itu. Nah, di bawahnya ada Safa, di Melayu kita sa'i. Naik Nabi ke situ supaya bisa melihat. Ya sabah, selamat pagi semuanya. Orang keluar dipanggil. Nah, itu redaksinya beda-beda. Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fihir, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ya, ada yang dipanggil dalam riwayat lain, riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan ya Bani Fihir, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, li butuni Quraisy. Itu beda-beda redaksinya, tapi saling melengkapi. Dalam Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir ada disebut, di dalam Dalailun Nubuwah ada, ya, Majma'iz Zawaid Al-Haythami ada disebut banyak. Referensinya banyak sekali. Ya. Apa disebutkan di sana? Nabi panggil satu persatu. Ara'aitum
In akhbartukum anna wara'al jabal, atau dalam riwayat lain, redaksi lain, anna biwadi, ya, biwadil jabal. Dengan riwayat lain anna fi safahil jabal. Itu sama-sama. Aduwan yuridu an yudhimakum au yuridu an menghancurkan kalian, ya. Dia datang au yughayyira ayyughayyira alaikum. Bagaimana kalau ada musuh di belakang ini yang akan menghancurkan kalian berkeping-keping, atau yang akan menyerang kalian sekali serang? Akuntum musaddiqi saddaqtumuni, dalam riwayat yang lain redaksinya. Maukah kalian membenarkan perkataanku ini? Apa kata mereka? Qalu na'am. Ada riwayat menyebut qalu na'am ma jarrabna 'alaika kidba. Betul, kami percaya hai Muhammad, karena kamu tidak pernah berdusta sama sekali. Dalam riwayat lain redaksinya ma jarran qalu na'am ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami percaya karena engkau tidak pernah melakukan sesuatu kecuali apa yang kamu lakukan adalah semua jujur dan benar. Lihat ini, setelah turun wahyu yang pertama, Iqra, 3 tahun berjalan. Nabi berani menantang masyarakat waktu itu. Bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Diuji, layakkah Nabi dalam pandangan mereka? Ada orang yang berani menguji seperti itu, menguji diri dengan jawaban umum. Bagaimana pendapat kalian tentang aku? 43 tahun sudah hidup bersama kalian. Mereka satu kata menjawab. Seakan-akan keluar kata itu pada satu orang yang dipercayakan oleh mereka, kami tidak pernah mendapati engkau melakukan satu kedustaan pun. Seandainya ada satu saja kedustaan pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka bagaimana Nabi dipermalukan waktu itu? Tapi Nabi jujur pada diri sendiri, jujur dengan orang lain. Dan tidak ada jalan ketika disampaikan oleh Rasulullah, inna baina yadayya adzabun syadid, sesungguhnya akan ada azab di belakang ini semua bagi yang tidak melakukan ini. Jadi ada ancaman dari Rasulullah SAW. Beliau hendak mengatakan, saya sudah diutus sebagai seorang nabi dan sebagai utusan Allah. Diangkat sebagai nabi, diutus sebagai utusan Allah. Tidak ada jalan keluar bagi Abu Lahab kecuali mengatakan, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana ma jama'tana illa litukhbira hadza. Tidak ada yang lain yang bisa kamu sampaikan. Itu yang kamu sampaikan, capek-capek kami datang kemari kamu kumpulkan. Maka turun, ya, ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi ketika disampaikan karena tidak sesuai dengan pikiran, Abu Lahab nggak bilang, saya pamannya tahu dia pendusta dari dulu. Ada pernah berdusta, ada cara, tapi tidak sampai semikian karena memang tidak didapati dusta Nabi. Lihat kejujuran, akhlak yang mulia. Kok bisa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan satu cerita sedikit lagi supaya kita dapat posisi ini. Ya, akhlak sudah dapat, ini sudah dapat, belum lagi syafaat, belum lagi kedudukan yang tinggi, belum lagi diberikan Al-Kautsar, belum lagi Isra dan Mi'raj, belum lagi, oh ini banyak betul nih. Ya, ratusan. Jadi bukan sembarang manusia biasa, tapi manusia pilihan yang diberi wahyu kepadanya. Maka berselawatlah kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Umar mendengar Fatimah bintil Khattab, adik beliau, memeluk agama Islam, Umar datang dengan kemarahan yang sangat memuncak. Orang lain akan takut pada Umar. Jangankan orang, jin saja takut sama Umar. Ya, sering kita dengarkan, lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau syaitan, Umar lewat jalan ini berpapasan dengan Umar, syaitan akan cari jalan lain. Orang takut sama Umar. Singa padang pasir yang berani menantangnya di kota Mekah waktu itu hanya satu, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tenang kalian,
Kalau dia berani datang macam-macam, ku potong lehernya. 2 singa akan bertemu dalam satu event yang sangat mengerikan. Dia pukul adiknya. Diambil Al-Quran. Kata Fatimah bintil Khattab, "Enggak, jangan. Kamu tidak bersih." Tapi direbut juga, darah dari adiknya muncrat membasahi tangan Umar. Kemudian dia lihat. Apa yang dilihat oleh Umar? Surat Taha ayat 1 sampai 13. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu, dan seterusnya. Untuk diketahui dalam ayat ini tidak ada ancaman, tidak ada janji. Hai, kalau kalian melakukan ini, maka ku azab dalam neraka. Tidak ada dalam ayat ini. Kalau kalian melakukan ini yang baik-baik, maka surga seluas langit bumi. Tidak ada. Kalau kamu melakukan ini, maka rezekimu melimpah dilipat ganda. Tidak ada. Kalau kamu melakukan ini, maka pahalanya ditambah 7 kali lipat sampai 100 kali. Tidak ada. Ini ayat Taha yang dibaca oleh Umar. Tapi ayat ini meresap, kata Umar, ma ahsanu hadzal kalam. Sangat indah kata-kata ini. Lalu dia berangkat, dia lap bersihkan tangannya dari darah adiknya Fatimah bintil Khattab. Berangkat, dia jumpai Rasulullah. Dari kejauhan sahabat lain sudah gemetaran, tapi Hamzah bin Abdul Muttalib mengatakan, tenang, biar aku yang akan menghadapinya. Rasul mengatakan, tidak apa-apa. Umar datang dengan membawa cahaya Islam menaunginya. Ada yang manusia biasa seperti itu? Allah pilih. Ini pilihan yang cukup hebat. Ketika Fathu Mekah, Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah. Orang-orang ketakutan. Patung dirobohkan. Ada beberapa gelintir orang pura-pura masuk ke dalam Islam, tapi tujuannya untuk menikam Rasulullah. Namanya Fudalah ibnu Umar al-Laythi. Fudalah ibnu Umair al-Laythi. Dia sampaikan seorang perempuan yang sering dia singgah ke perempuan itu. Aku pura-pura masuk. Aku akan bunuh Muhammad itu supaya urusannya menjadi normal kembali dan kita tidak disibukkan dengan urusan dia terus. Tenang aja. Ini dia katakan kepada perempuan itu. Lalu kemudian dia ikuti tawaf. Pelan-pelan mendekat sampai berpapasan dengan Rasulullah. Ketika berpapasan dengan Nabi, Nabi tanya, "Afudala?" Fudalah rupanya. Kata Fudalah, "Na'am ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah kemudian? Qal, "Ma tuhadditsu bihi nafsak ya Fudalah?" Apa yang engkau sembunyikan di dalam pikiran dan keinginanmu, wahai Fudalah? Qala, la syai' ya Rasulullah, walakinni azkurullah. Tidak ada yang kusembunyikan, wahai Rasulullah. Tidak ada maksud dan tujuan yang ada di dalam batinku saat ini, kecuali aku hanya berzikir mengingat Allah. Kata Nabi, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Fa wada'a yadahu ala sadri ma rafa'a sadrahu min sadri hatta yakuna huwa ahabbul khalqi ilayya. Tidaklah tangan Nabi diletakkan setelah Nabi beristighfar, karena tahu Nabi apa yang ada dalam pikiranku, kecuali tangannya diletakkan ke dadaku, dan sebelum tangan itu diangkat, maka sosok Nabi telah menjalar di dalam pikiranku adalah
ciptaan yang paling aku cintai dari seluruh semesta raya. Bagaimana mengalir itu? Nah, coba kita sekarang satu ada orang Batak taruh di dadanya. Belum tentu. Karena tujuan hendak dibunuh yang ini. Malah letak di dalam, kau pegang lagi dadaku, ku cabut mata kau nanti. Begitu dia bilang. Maka dicongkel lagi mata kita. Tertaruh di dada dia, makin marah dia. Ini enggak. Inilah dia makna al-istifa yang merupakan penafsiran dari innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya kira sampai di sini banyak sekali contoh-contoh, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berselawatlah di mana saja Anda berada kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.